Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Senang sekali kita bisa beribadah sama-sama hari ini. Sebelum kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, kita akan membaca pertanyaan katekismus reformasi. Kita sudah memasuki minggu yang ke-35. Seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya, nanti saudara membacakan jawabannya. Dan kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, kepada siapakah Roh Kudus diberikan? Saudara? Kepada semua orang yang beriman di dalam Kristus telah diberikan Roh Kudus sebagai meterai dan jaminan atas penebusan Kristus yang menjadikan kita milik Allah. Kita baca sama-sama Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh keseluruhannya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Silakan duduk kembali saudara. Saudara, Roh Kudus hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Roh Kudus hanya diberikan kepada orang-orang yang menaruh imannya kepada Kristus. Dan Roh Kudus diberikan kepada kita bukan karena kekuatan kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena usaha kita. Kita menerima Roh Kudus karena karya salib Kristus bagi kita. Kita menerima Roh Kudus karena pengorbanan Kristus bagi kita. Karena kematian dan kebangkitannya itu menjadikan kita milik Kristus untuk selama-lamanya. Roma pasal 8 ayat yang ke-9 berkata demikian. Bahwa tidak ada seorang pun, jika dalam dirinya tidak ada Roh Kristus, maka dia bukan milik Kristus. Dengan kata lain, kita yang menjadi milik Kristus, maka pada waktu kita menjadi milik Kristus, Roh Kudus juga diberikan kepada kita. Pada waktu kita menjadi milik Kristus, Roh Kudus tinggal diam di dalam diri kita. Roh Kudus adalah meterai dan jaminan keselamatan yang diberikan Kristus kepada kita, sehingga kita menjadi milik Allah untuk selama-lamanya. Itulah identitas kita. Tapi saudara, seringkali kita melupakan tentang identitas kita, bahwa kita adalah milik Kristus. Pada waktu hidup kita penuh dengan pergumulan, pada waktu hidup kita penuh dengan permasalahan, kita lupa. Bahkan terkadang kita berkata, Tuhan, kenapa Engkau jauh daripada aku? Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan aku? Kita lupa bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus. Roh Kudus yang sehakikat dengan Bapa dan Putra. Kita lupa bahwa di dalam diri kita ada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita lupa di dalam diri kita ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan identitas kita di dalam Yesus. Mari hari ini saudara, di dalam setiap pergumulan kita, mari kita fokus kepada janji Allah yang diberikan kepada kita. Jika Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita menerima janji penyertaannya sampai selama-lamanya. Jika kita di dalam hidup kita ada Roh Kudus, maka kita menerima janji kepastian keselamatan yang diberikan Yesus kepada kita. Dan jika Roh Kudus ada di dalam kita, kita menerima janji kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah. Itulah identitas kita. Dan hari ini, mari kita bersyukur atas karya Roh Kudus di dalam setiap hidup kita. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saudara, hari ini saya beri waktu untuk kita semuanya, kita bisa mengkalibrasi hati kita. Mungkin selama ini kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mungkin selama ini kita lupa bahwa Allah ada di dalam hidup kita, bahwa kita adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Allah tinggal diam dalam hidup kita. Mari hari ini saya beri waktu untuk kita mengaku setiap dosa kita. Hari ini biar hati kita dikalibrasi. Saya beri waktu untuk kita semuanya berdoa.
Kami bersyukur Tuhan, karena karya salib-Mu, maka Roh-Mu itu tinggal dalam hidup kami. Karena pengorbanan-Mu, kami dimampukan untuk menjalani setiap musim hidup kami bersama-sama dengan Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk karya-Mu yang begitu besar dan mulia bagi kami. Inilah ucapan syukur kami. Kami naikkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya.